Mengatur format teks dan paragraf. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi clipboard. Di sini ada paste, cut, copy. Kita akan melakukan cut terlebih dahulu. Blok apa yang akan mau dipotong atau di-cut. Kalau cut itu akan menghilangkan apa yang kita blok tadi. Kita klik cut, nah itu akan hilang. Kemudian untuk menempatkannya kembali, kita tinggal pilih atau klik di mana tempat yang akan kita copy. Kemudian kita klik paste. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang di bawahnya itu ada copy. Nah, selanjutnya kita akan copy, blok terlebih dahulu, klik copy. Nah, kalau copy tidak akan menghilangkan apa yang kita blok tadi. Sedangkan cut tadi menghilangkan. Kita pilih tempatnya, kemudian kita klik paste. Nah, akan ada dua atau lebih apa yang kita copy tadi. Untuk kembali kita klik undo. Selanjutnya kita akan melakukan mengedit format teks, yaitu di group font. Kita klik home. Yang pertama itu ada font style. Ini berfungsi untuk merubah gaya atau tampilan dari huruf teks kita. Bisa dipilih yang kalian suka atau sesuai dengan petunjuk nanti ketika membuat tugas. Kemudian kita pilih Times New Roman. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengatur ukuran atau size dari tulisan kita. Bisa klik di sebelahnya itu ada font size atau ukuran dari huruf yang akan kita buat. Yang selanjutnya font style. Kemudian kita pilih pakai Times New Roman aja. Nah, selanjutnya font size ini adalah ukuran dari huruf kita. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan petunjuk nanti. 28 dan seterusnya. Semakin besar ukuran huruf akan semakin besar. Kita pilih 12 yang normal. Kemudian di sini ada bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan tulisan. Menebalkan tulisan, klik ketika ada tanda warna biru di sana berarti aktif. Kemudian kalau italic itu memiringkan tulisan. Nah, tulisnya akan menjadi miring. Kemudian underline itu memberi garis bawah di tulisan. Nah, ketika aktif berarti warna dari yang kita pilih itu akan jadi biru. Untuk mengembalikannya kita bisa klik kembali. Nah, seperti itu akan hilang warna birunya. Jadi otomatis formatnya akan hilang juga. Seperti itu. Kita kembalikan, kita klik, kita pilih bold. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada stiker stroke. Ini berfungsi untuk memberi garis atau coretan pada huruf. Untuk menonaktifkan kita klik kembali saja. Kemudian ada subscribe. Di sini berfungsi untuk memberi huruf di bawah seperti tulisan O2 atau oksigen, biasanya duanya kan ada di bagian bawah dari O. Kita bisa klik duanya dan kita pilih subscribe tadi. Nah, dia akan kecil tulisannya berada di bawah. Sedangkan kalau yang di sampingnya dia akan merubahnya menjadi tulisannya itu di atas. Selanjutnya increase font size ini membesarkan tulisan dan yang di sebelahnya akan menurunkan ukuran tulisan. Tapi biasanya kita menggunakan font size saja untuk lebih gampangnya. Ini menurunkan tulisan. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengaturan untuk gaya dari huruf kapital ataupun huruf
kecil. Nah, misalkan kita blok. Nah, salah satu kita pilih uppercase, itu akan semua huruf di dalam kata itu akan menjadi besar. Sedangkan yang lainnya bisa salah satu atau di depannya hurufnya hanya depannya saja yang kapital. Kalian bisa pilih, itu namanya cingkes ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada text highlight, ini berfungsi untuk merubah gaya-gaya dari huruf yang kalian butuhkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya itu ada memberi seperti warna stabilo di kata-kata atau yang kalian blok, itu namanya text highlight. Selanjutnya yaitu merubah warna atau font color dari tulisan kalian. Nah, ini merubah warnanya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan petunjuk nanti saat mengerjakan tugas praktek. Di blok, kemudian kalian klik sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Ingat ya, untuk menjalankan perintah kalian harus blok terlebih dahulu apa yang kalian mau ubah, baru kalian pilih menu dari perintah itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengatur paragraf. Untuk mengatur paragraf kita pilih di menu grup paragraf. Di catatan yang materi yang ibu kirim beberapa minggu lalu sudah ada fungsi-fungsi dari setiap menu di Microsoft Word kalian. Jadi kalian bisa buka kembali atau kalian bisa baca-baca kembali. Selanjutnya adalah mengatur format paragraf di Microsoft Word, yaitu di grup paragraf. Untuk yang pertama kita menggunakan bullet, fungsi dari bullet atau bullet. Nah, kita blok dulu. Yang akan kita pakaikan bullet biasanya untuk menjelaskan sesuatu. Seperti ini, menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan bullet. Klik bullet dan pilih sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa bulat, tanda panah, centang, dan lain sebagainya. Kemudian, selain ada bullet, di sini juga ada di format paragraf ada numbering atau memberikan angka berurutan 1, 2, 3, 4 biasanya untuk menjelaskan sesuatu supaya lebih rapi. Kita klik numbering. Nah, itu akan berubah menjadi angka. Ada angka 1, 2, 3, ada 2.1 dan lain sebagainya. Sesuai dengan ada ABC dan atau huruf paragraf yang huruf bebas kapital. Sesuai dengan kebutuhan kalian bisa dipilih. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengatur kalau ini biasanya digunakan untuk skripsi dan lain sebagainya ya. Kita akan pelajari yang penting-penting saja di bagian paragraf yang sering digunakan untuk mengatur paragraf. Yang selanjutnya adalah mengatur posisi dari paragraf kalian. Kalau ini align left, itu berarti rata bagian kiri. Dia akan rata di sebelah kiri kalian, sebelah kiri teks akan rata. Kemudian kalau center itu akan rata tengah. Biasanya digunakan untuk mengatur judul. Nah, contohnya di judulnya kita klik center, dia akan ada di tengah-tengah. Untuk center itu memposisikan paragraf atau tulisan itu di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya ada align right, yaitu rata sebelah kanan. Sebelah kanan teks kalian, kalau kalian klik akan rata di sebelah kanan teks kalian. Kemudian kita pilih, biasanya yang sering digunakan adalah justify atau rata sebelah kiri dan kanan. Dia akan meratakan tulisan di sebelah kiri teks kalian dan sebelah kanan teks kalian. Selanjutnya, biasanya paragraf itu diidentik dengan kalimat pertama atau kata pertama itu menjorok ke dalam. Kita bisa atur di bagian ini untuk membuat dia menjadi lebih ke dalam untuk kata yang pertama. Untuk baris yang pertama,
Kita hanya klik bagian atasnya saja, jangan sampai bagian bawahnya juga ikut tergeser. Bagian atas dari tanda ini, ya. Kita tarik bagian atasnya saja ya Nana, jangan sampai bawahnya. Kalau bawahnya kita akan semua tertarik. Kita akan tarik bagian atasnya saja. Misalkan kita pakai 1,5 atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita tarik bagian atasnya, tarik sesuai dengan jarak dari bagian awal paragraf kalian. Nah, misalkan kita pakai 1, sekian. Nah, seperti ini disesuaikan. Akan nanti selanjutnya paragraf kalian akan menyesuaikan dengan jarak tab ini. Kemudian untuk selanjutnya kita untuk melakukan perintah sesuatu, kita harus klik apa yang akan kita ubah. Misalkan kita akan menggunakan dari spasi. Ini adalah yang selanjutnya adalah line and paragraph spasi. Ini mengatur jarak tulisan antar paragraf di dalam paragraf kalian. Caranya di blok semua atau bisa klik Ctrl A di laptop kalian atau komputer kalian, klik semuanya, di blok semuanya. Kita atur misalkan menggunakan line paragraf spasi 1,5 line gitu misalnya petunjuknya, kita gunakan 1,5 line. Pilih, ingat di blok dulu semua ya paragraf kalian semuanya yang kalian ketik, kita pilih sesuai dengan petunjuk di tugas praktek nanti. Yang selanjutnya itu ada shading atau memberi latar belakang di tulisan kalian. Saya bisa latar belakangnya berwarna sesuai dengan keinginan kalian, tapi kita pakai yang putih saja untuk latar belakang dari tugas ini. Belakang putih. Dan selanjutnya ada beberapa dari fungsi-fungsi dari paragraf ini bisa kalian baca-baca di buku atau di file petunjuk fungsi Microsoft Word yang Ibu sudah kirim beberapa minggu lalu. Ibu suruh print ataupun download, bisa dibuka-buka karena nanti tugasnya sesuai dengan petunjuk di sana. Ada banyak sekali fungsi dari paragraf, kita gunakan yang penting